Rika Asrosa. Dia adalah peneliti di University College London yang pernah menemukan alat pendeteksi penyakit diabetes lewat pernafasan. Dan kemudian juga dia menemukan alat pendeteksi untuk penyakit ginjal. Dan kini tengah mengembangkan alat pendeteksi penyakit demensia. Keunikannya atau kelebihannya apa? Kalau dulu saya pendeteksian melalui nafas, kali ini saya fokus di darah. Karena untuk pendeteksian demensia untuk saat ini itu sangat memungkinkan hanya melalui darah. Nah, jadi kurang lebih nanti sistemnya sama, ada sebuah alat sehingga kita bisa teteskan darah, kemudian kurang lebih 1 menitan akan memberikan hasil bahwa seseorang itu mengidap demensia atau tidak. Jadi kurang lebih seperti pendeteksian dini untuk penyakit demensia. Misalnya kita meneteskan darah di atas alat tersebut, kemudian akan kelihatan kadar tingkat demensia seseorang tuh seberapa parah gitu ya. Nah, untuk saat ini kita masih dalam pengembangan. Jadi ini tuh masih sangat baru juga dan masih sedikit yang meneliti tentang ini. Jadi di lab kita sekarang uji cobanya menggunakan sampel laboratorium yang kita bikin sendiri. Jika nanti ini berhasil, rencananya akan langsung diuji dengan darah pasien yang ada di rumah sakit di University College London. Itu kalau misalnya kadarnya masih rendah, itu masih bisa disembuhkan atau bagaimana? Ya, jadi tujuannya itu adalah untuk memberikan analisa pendeteksian dini dan monitoring. Nah, jadi ketika kita sebagai orang tua nih yang udah nenek-nenek gitu ya, atau yang kayak kita juga masih bisa mendeteksi apakah kita ini ada kecenderungan demensia atau enggak gitu. Nah, jadi kalau konsentrasinya rendah, oh ada nih kecenderungan ke sana gitu. Jadi nanti bakalan ada integrasi kayak konsentrasi yang normal dan tidak normal gitu. Jadi kalau sudah di atas batas normal, oh berarti sudah bisa jaga-jaga nih gitu. Jadi kita bisa lebih konsultasi ke dokter untuk perawatannya gimana gitu. Pada usia berapa sih kita sudah harus bisa mengecek kita punya kecenderungan demensia di masa tua atau enggak gitu? Jadi kalau demensia itu dia developnya, penyakitnya itu 20 tahun sebelumnya. Jadi kalau misalkan mungkin umur normal orang terkena demensia itu kan 60. Nah, mungkin di umur 40 kita sudah bisa mulai mendeteksi ini gitu, apakah kita punya kecenderungan demensia atau enggak. Dan itu bisa diredakan gitu atau dicegah supaya tidak terlalu cepat. Dicegah dengan melakukan treatment gitu ya, pastinya butuh konsultasi dari dokter gitu. Nah, kalau sebelumnya kan kamu sudah menemukan alat untuk mendeteksi penyakit diabetes dan juga gagal ginjal ya. Alat tersebut sudah diterapkan. Sertifikat patennya sudah kita punya dan sedang proses untuk bisa dapat international patent gitu. Sehingga nanti ketika pulang kita bisa langsung proses standarisasi dan bisa dijual belikan di masyarakat.